Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Mariana Pratiwi dengan NIM 725036. Saya berasal dari Prodi S1 Fisioterapi di Universitas Logerjo Semarang. Kali ini, materi yang akan saya jabarkan hari ini adalah tentang pendidikan iman dalam keluarga. Pendidikan iman dalam keluarga itu sangatlah penting karena dengan adanya pendidikan iman dalam keluarga kita dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Lalu dalam pendidikan iman ini terdapat 4 hal yang perlu diketahui dalam pendidikan iman keluarga. Yang pertama itu adalah situasi keluarga dalam masa kini. Menganalisis apa yang terjadi dalam masyarakat masa kini. Lalu yang kedua itu ada hak dan kewajiban orang tua. Tentu dalam keluarga itu mesti ada hak dan kewajibannya masing-masing, maupun itu dari anak, dari orang tua, dan dari kakek nenek atau siapapun yang ada di dalam keluarga itu. Terutama untuk orang tua itu sangat memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak, dalam mendidik anaknya, karena orang tua itu adalah orang pertama yang mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik dan memberikan pendidikan untuk masa depan yang akan datang. Hak dan kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan iman dalam keluarga. Lalu untuk yang ketiga itu ada pendidikan dalam nilai-nilai hakiki kehidupan manusia. Dalam konteks religius terdapat nilai hakiki kehidupan manusia. Dalam pendidikan iman itu pasti yang diharapkan dari pendidikan iman tersebut adalah keselamatan, kebahagiaan, kebebasan dalam memilih apa yang baik dan yang jahat. Tentu semua orang dan keluarga itu pasti sangatlah membutuhkan itu, karena dengan adanya dengan iman kita dapat memilih apa yang benar dan apa yang jahat. Jika kita tidak memiliki iman, maka kita akan terperosok ke dalam jalan yang salah. Nah, sebaliknya jika kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, maka kita akan diarahkan kepada jalan yang benar, memilih yang baik dan akan terarah oleh kehidupan yang baik gitu. Lalu untuk yang keempat itu ada misi pendidikan dalam pernikahan. Selanjutnya saya juga akan menjabarkan tentang ringkasan dari artikel Familiaris Consortio. Artikel ini merupakan anjuran dari Apostolic Sri Paus Yohanes II kepada para uskup, imam-imam, dan umat beriman seluruh gereja Katolik tentang peranan keluarga dalam dunia modern, yang diterbitkan oleh Departemen Dokumentasi pada tanggal 22 November, lalu dialihkan hak cipta dalam bahasa Indonesia oleh Dokpen KWI. Dalam artikel tersebut terdapat 3 poin yang harus diperhatikan dalam peranan keluarga dalam dunia modern. Yang pertama itu adalah gereja melayani keluarga. Keluarga pada zaman modern terkenal oleh dampak perubahan yang mendalam dan pesat serta menimpa masyarakat kebudayaan. Ada keluarga-keluarga lain yang mengalami keraguan dan kebingungan tentang peran mereka atau bahkan bimbang dan hampir tidak sadar akan makna serta kebenaran yang mendalam, dan pada akhirnya ada keluarga-keluarga lain yang terhalang oleh pelbagai situasi ketidakadilan dalam mewujudkan hak asasi mereka. Hak asasi mereka itu adalah salah satunya adalah kebebasan dalam memilih apa yang benar, apa yang karena jahat. Menyadari bahwa pernikahan keluarga termasuk nilai-nilai manusiawi yang paling berharga, gereja bermaksud dan menyajikan bantuan kepada mereka yang sudah menyadari nilai-nilai pernikahan serta keluarga dan berusaha untuk menghayatinya dengan setia. Yang kedua itu ada Sinode tahun 1950 dalam kontinuitas dengan sinode sebelumnya. Sinode terakhir para uskup yang diadakan di Roma dari tanggal 26 September sampai 25 Oktober 1980. Lalu yang ketiga itu ada tingginya nilai-nilai pernikahan dan keluarga. Gereja berkeyakinan mendalam bahwa hanya dengan menerima Injil lah
Harapan-harapan yang sudah sewajarnya ditaruh pada perkawinan dan keluarga akan dapat dipenuhi. Gereja juga diterangi oleh iman yang memberinya tentang segala kebenaran tentang mengenai tingginya nilai pernikahan keluarga dan mengenai maknanya yang mendalam. Lalu, ada 4 bagian yang ada pada Familiaris Consortio yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, titik terang dan segi-segi yang suram bagi keluarga zaman sekarang. Yang kedua, rencana Allah mengenai pernikahan dan keluarga. Yang ketiga, peranan keluarga Kristen. Yang keempat, reksa pastoral keluarga. Tahap-tahapnya, strukturnya, para pelaksananya, dan situasinya. Nah, dari keempat bab ini, gereja memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali keluarga yang didasari pada kasih yang tak diceraikan dari sakramen perkawinan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang krisis dalam keluarga dan perkembangan remaja yang positif dalam peranan keluarga. Keluarga merupakan institusi yang sangat penting yang menyediakan hubungan dalam konteks di mana remaja terlibat dan di mana lintasan perkembangan positif dapat diaktifkan. Studi ini mengkaji hubungan antara krisis keluarga dengan fungsi keluarga dalam PYD. PYD itu adalah perkembangan pemuda positif. Nah, PYD ini juga memiliki teori yang bernama teori PYD atau teori perkembangan pemuda positif. Teori ini memandang perkembangan sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan kompetensi dan juga mempertahankan kapasitas dan potensi pada setiap anak. Teori ini juga berfokus pada teori sistem perkembangan rasional yang berpusat pada gagasan bahwa kekuatan penting dari perkembangan manusia adalah plastisitas. Plastisitas ini disediakan oleh hubungan yang kompleks antara individu dan konteksnya. Salah satu prinsip PYD bahwa lintasan PYD diaktifkan ketika remaja terlibat dalam hubungan konteks, konteks dan lingkungan. Secara institut di Minneapolis terdapat 40 aset perkembangan pada remaja, yaitu yang pertama dukungan keluarga, komunitas, keterlibatan orang tua di sekolah, batasan orang tua, batasan keluarga, dan panutan orang dewasa. Selanjutnya, metode-metode yang dapat dilakukan untuk menganalisis krisis dalam keluarga dan perkembangan remaja yang positif, yaitu yang pertama, metode-metode penelitiannya yaitu yang pertama adalah sampel, mengkaji melalui data 1 dan data 2. Contohnya seperti data anak sekolah dengan data orang tuanya. Lalu yang kedua adalah prosedur, melakukan pengukuran status sosial melalui pengisian kuesioner. Lalu yang ketiga itu adalah analisis statistik. Analisis statistik itu mendeskripsikan karakter latar belakang sampel, melakukan serangkaian analisis untuk eksplorasi hubungan krisis keluarga dan fungsi keluarga. Nah, setelah saya menjelaskan tentang ringkasan dari materi-materi yang diajarkan oleh Pak Greg tentang pendidikan iman dalam keluarga, dan juga saya sudah menjabarkan atau menjelaskan tentang ringkasan dari artikel ilmiah dan juga dari jurnal tentang Familiaris Consortio. Selanjutnya saya akan mencari pengalaman saya dengan keluarga dalam doa bersama. Saya setiap hari dalam bulan November ini saya melakukan doa bersama, melakukan doa Duka Maria dan juga doa novena 3 kali salam. Selalu keluarga saya doakan selama bulan ini, karena menurut keluarga saya doa ini adalah suatu jawaban atau suatu dalam keluarga saya, dan saya juga melakukannya setiap jam 9 malam sampai jam 12 malam. Lalu setelah doa novena dan doa 7 duka Rosario 7 duka Salam Maria,
Saya juga doa bersama keluarga, doa singkat untuk menjadi sebagai penutup dalam doa rosario dan doa novena. Keluarga saya percaya bahwa dengan doa kita dapat menyelesaikan masalah dan juga kita selalu dibimbing oleh Tuhan dan selalu mendapat pertolongan dan pencerahan dari Tuhan gitu.